Menurut Mas Rian, seberapa jahilnya Kang Enyon kalau sama Mas Rian? Dia kemarin kesini ya, lu tahu nggak? Ini Enyon nih kelakuannya, lu gua kasih tahu. Dia telepon dari Bali kan, ntar gue mampir ke situ, lu gua bawain oleh-oleh, dia bilang gitu. Oke lah, dia datang langsung bawa kamera ya, wow masuk, wah halo gitu ya, biasalah vlog ya kan. Gue yakin ini pasti ntar jadi thumbnail sama dia foto gue, karena gue lagi trending ya kan. Lu tahu apa yang dia lakuin ke gue? Say hello, ngobrol-ngobrol tentang ya gimana kabar dan lain sebagainya, terus ninggalin nah beginian, 2 dus, udah gitu pulang lagi. Sial nggak? Kan gue jadi ngerasa kayak dimanfaatin doang, gue buat jadi konten sama dia. Sialan Enyon gue bilang. Jadi dia mampir dari Bali mau ke Jogja ke sini itu cuman buat nyari thumbnail doang, tau gak lu, sama gue buat say halo, naruh mana pai susunya. Kalau pai susunya 2 kardus yang gede itu mungkin oke lah, worth ya. Kagak boy, 2 beginian. Jadi gue terus akhirnya aduh ini anak, lu nggak usah basa-basi kangen sama gue deh, lu cuman pengen nyari thumbnail doang. Dari Bali pengen ke Jogja mampir ke sini cuman buat nyorot gue bentar doang biar bisa jadi thumbnail. Iya parah aslinya. Sehat selalu, siap. Ya itulah temen gue, selalu bisa menghibur kita dengan berbagai macam cara mereka. Katanya Mas Rian pernah diprank Kang Enyon pergi ke Qatar. Kok Mas Rian percaya, mau berangkat? Kenapa kok gue terpaksa mau berangkat? Itu karena, tapi gue anggap itu udah ada banyak hikmahnya lah. Jadi Enyon itu saking kepengennya maksa gue berangkat sampai alasannya itu ke Qatar. Gue udah disiapin jet pribadi sama pengusaha tambang di Kalimantan. Paspor gue habis, udah diurusin sama dia semua, lu tenang, karena dia punya rumah di sono, punya usaha di sono, kapal pesawat pribadi dan lain sebagainya. Itu Enyon bahasanya, lu yang penting bawa baju gamis segala macam bla bla bla. Ya terpaksa gue terus akhirnya ajak Amri juga udah pamitan ke orang tuanya udah selamatan di kampungnya boy. Namanya tahu anak pengen ke Qatar, udah salam-salaman, dilepas pakai terbana ya kan, prak berangkat Kalimantan. Begitu sampai Kalimantan nggak taunya emang diajak ke situ. Gue tanya pesawat pribadinya di mana? Ya kagak, ini Qatar, Kalimantan Tarakan, dia bilang. Tapi alhamdulillah hikmahnya adalah gue punya saudara baru yang luar biasa baik banget sama gue, Mas Heri itu yang tadi komen. Begitulah ceritanya. Gue males ngeritain benernya karena buat gue perih boy. Lu bayangin aja gue pakai gamis di bandara cuy. Sampai orang-orang nanya, Mas Ren mau kemana? Nggak mana-mana Mas, kok pakai gamis? Iya, mau ada acara. Ada yang kenal sama gua di bandara juga, banyak ketemu orang, lu Mas Rian ya gitu. Pakai gamis Mas mau kemana gitu. Emang bangke, mana gantinya di toilet bandara. Gue yang kasihan mah, kalau gua mungkin bini gua doang lah yang ribet lah ya. Alin nyiapin paspor, kakak apa segala macem dikirim ke sini. Gua mah lebih kasihan Amri, gua udah cerita sama ibunya cerita ke saudara-saudaranya. Udah pada selamatan saking senengnya anaknya bisa keluar negeri ya kan. Ke Qatar lagi. Sampai di kampung tuh Amri dilepas pakai rebana boy. Oh iya betul. Kayak orang pengen hajatan. Tahu-taunya Kalimantan doang. Makanya gue kemarin tuh nggak bisa Mas nunjukin muka selama 4 bulan tuh nggak bisa. Kalian kalau tahu ya, ketika gue bikin vlog sama Enyon di Kalimantan, itu aslinya berat-beratnya gue Mas, sumpah. Jadi ya berat-beratnya kita gitu ya. Pas kita ke Kalimantan itu sampai Enyon akhirnya ngebeliin tiket pesawat, bayarin hotel segala macem. Ya walaupun itu prank ya, cuman tetap buat gue itu cara Enyon buat ngehibur gue lah sama teman-teman gue di sana gitu. Sama Seri dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Enyon, Mas Heri dan teman-teman yang lain tuh saking sama Mas Andi Sapi itu Jogja saking kepengen ngehibur gue sampai gue dibeliin tiket pesawat ke sana walaupun judulnya prank tapi tetap aja buat gue itu hal yang membahagiakan banget. Tapi kalau kalian tahu Mas aslinya video-video itu tuh itu banyak banget yang gue angkat, gue potong-potong, gue segala macem yang kelihatan Amri misalnya gue edit nih muka gue kelihatan aneh gitu gue anggap itu gue hilangin karena itu masa-masa terberat gue sih. Semua hanya titipan Masku manut skenarionya Gusti Allah, betul. Adik gue juga ngomong kayak gitu di Agus. Kita nih manusia tinggal ngikutin skenarionya Allah aja. Kita yakin Allah tahu apa yang terbaik buat kita kok. Entah manusia mau ngelihatnya itu hal pahit atau hal manis, hal buruk,
atau hal yang Ini udah baik, tetap buat Allah itu yang terbaik. Udah gua kasih itu. Jadi harus selalu Yang udah berprasangka baik sama Allah. Mas, kalau cowok toksik enaknya diapain? Toksik itu gimana sih? kotor cowok. Hah? Bahasa kasar. Bukan. Kadang Orang yang didefinisikan dengan kata-kata toksik itu dia sifatnya kayak gimana sih? Perilakunya kayak gimana? toksik. Ngomong kasar, astagfirullahaladzim. Gua kasih tahu ya. Ini kalian nih, ini para wanita. Khusus buat para wanita. Cowok kalau udah biasa kasar mas, verbal. Cowok kalau udah biasa nyakitin verbal, suatu saat dia akan nyakitin fisik. Kayaknya enggak deh. Fisik itu dimulai dari verbal. Ada yang langsung fisik, kayak pemain bola tuh main tendang-tendang aja ada. Tapi biasanya itu dimulai dari verbal. Jadi kalau bahasanya udah kasar, bahasa hewan, bahasa hutan, bahasa apa udah keluar, saat pacaran aja udah keluar, tinggalin. Kasar mas, main tangan, tinggalin. Bagus lu bukan anak gua, lu anak gua cowoknya mukul, nampar, gua gergaji tangannya, nggak gua bius dulu. Tangan laki-laki ini, telapak tangan laki-laki ini sengaja dibuat sama Allah lebih besar daripada tangan wanita. Tujuannya buat ngelindungin, bukan buat nyakitin.